genduri cinta, karena genduri cinta ini tidak teriak kayak apapun tidak keluar besok di Rakyat Merdeka, kayak jangankan Kompas atau Tempo gitu loh. Nah, jadi Anda ini bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa, Anda tidak ditangisi siapa-siapa. Kalau Anda kesakitan tidak ada yang teriak-teriak juga gitu loh. SBY yang tidak ingat Anda, Prabowo yang tidak ingat Anda, Yusuf Kala yang tidak ingat Anda gitu loh. Mano opo sing susunya gede. Mano opo roh. Gue ngomong tersiksa tadi anak cak nun tersiksa piye wong guyang guyu tersiksa. Jadi teman-teman sekalian, kita harus mempersempit kesadaran mengenai medan perang kita. Sebab Anda nggak punya sound system. Kalau Anda katakanlah kalau ada 1-2 wartawan di sini, dia juga tidak akan bertugas sebagai wartawan di sini. Dia sebagai manusia yang punya hati nurani, dia ikut mendengarkan. Tapi ini tidak ada. Anda itu bukan menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Betul enggak? Apalagi jadi bagian dari pemerintah, enggak, sama sekali enggak. Jadi jangan GR. Jadi kalau mengeluh di sini, saya harus mempersempit motivasinya, harus mengerti kesempitan dari skala terbatas dari medan perang kita ini. Jadi misalnya kemarin saya sama Kiai Kanjeng di Surabaya bikin musik puisi judulnya Presiden Balkadaba. Itu motivasi saya bukan karena saya ingin baca puisi, bukan karena saya ingin mengembangkan kebudayaan, bukan karena saya ingin menjadi orang kreatif di dalam kesenian, bukan karena saya ingin memperjuangkan nilai-nilai, bukan karena saya ingin memberi pencerahan, tidak sama sekali. Jadi saya harus mempersempit skala saya. Saya ini tidak, KPU itu tidak tahu saya, tidak tahu saya. Jadi berarti saya itu tidak ada, dan tidak ada yang bersalah kalau saya tidak ada. Jadi saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa juga gitu loh. Cuman kita jangan GR seolah-olah kita sudah bicarain Indonesia ini dewe turu kok. Gak ngrungokno apa-apa, ngomong kayak apa ya karena sing ngrungokno gitu loh. Jadi motivasi saya di Surabaya sederhana, di sana ada Dewan Kesenian Surabaya. Itu teman-teman saya semua sejak 30 tahun yang lalu yang tidak punya kegiatan, pemerintah tidak ngasih subsidi, gedungnya juga mau digusur, terus mereka sambat, ya sudah saya bikinin acara supaya nama Dewan Kesenian Surabaya diingat oleh banyak masyarakat. Jadi motivasinya sederhana, membantu sejumlah orang, lingkungan yang kecil. Saya datang ke sini juga begitu, bukan karena ada pilpres, bukan karena ada apa-apa. Saya kesini karena saya sudah terlanjur bersaudara sama Anda, itu aja motivasi saya. Perkara Indonesia itu sudah urusan Tuhan sekarang, bukan urusan saya lagi. Gitu loh. Urusan Tuhan itu artinya ya kita jangan GR juga lah, siapapun saja jangan GR lah, karena kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita duga-duga, dan karena supaya kita yang kita alami nggak terduga-duga, ya sekarang nggak usah menduga-duga. Kalau sekarang ada menduga, jadinya Tuhan nek ngono lah gak terduga. Nek ngono lah jadinya terduga, jadi bukan min haitsu la yahtasib kan gitu. Jadinya min haitsu yahtasib, enggak pakai la kan. Jadi ya iku mang balik nang manuk apa sing gede susune iku mang. Enggak ada jawabannya. Kalau bahasa Jogja ya dibaliki pertanyaan manuk apa horo. Horo apa ayo horo. Itu teman-teman sekalian. Jadi saya mohon maaf kepada bapak-bapak, di sini nih kita paling tidak kita buang sampah dikit-dikit, paling tidak kita berdoa di sini, paling tidak ini pasti sampai ke atas, sampai kemana-mana, paling tidak ini pasti menjadi energi yang menyebar, pasti menjadi itikat-itikat dan frekuensi yang akan juga bisa nyantol kemana-mana, karena karena sudah pasti Anda ini memiliki rekor yang tidak akan masuk muri juga.
Coba Pak cari acara di seluruh dunia di mana orang duduk dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi, nggak ada yang kebelet ngoyo loh, karena ya sih kelurut Pak. Dan nggak ada yang keberatan apa-apa, semua ikhlas-ikhlas saja, ketawa satu sama lain, disuruh menghadap kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan meskipun sakit tapi bukan penyiksaan, kan begitu kan? Justru ada sakit yang sifatnya kemesraan, ada sakit yang sifatnya penyiksaan, kan begitu. Nah kan ini kan mestinya masuk muri. Dan yang masuk muri kan banyak sekali ternyata, dan itu bisa dipraktekkan kapan saja. Di Surabaya sampai jam 3, di Jombang sampai jam 3, di Jogja sampai jam 3, di Semarang sampai jam 3, di sini juga sampai jam 3, dan tidak pernah masuk muri. Kalau Anda ingin masuk muri, besok tak beliin mie, masing-masing bikin 3 meter 3 orang, terus dijejer dari sini sampai ke Priok. Nah baru masuk muri, kan begitu. Jadi kita tuh sampai kepada tingkat kegoblokan yang luar biasa sebagai bangsa. Jadi di Indonesia ini Anda jangan, ini kita sudah sampai kepada apa namanya ya, diskoneksi yang luar biasa, karena tata alam semesta juga sedang akan mengalami titik simpul dari peralihan dari siklus 5 milenium dan seterusnya. Itu kita sekarang semua sudah ngengleng, jadi sudah. Saya sampai capek, sampai males saya ngomongin gitu loh. Saya bagaimana disuruh ngurusin capres, saya ngurusin yang digusur di Kalijagir Surabaya juga nggak ada yang merhatiin satu orang pun. Saya sudah datangkan itu gubernur, saya kumpulin dengan wali kota, dengan wakil, dengan semua, tetap ada hasilnya. Jadi tidak ada negara di Indonesia itu. Bikin KPU ya salah, bikin KPK ya salah, nggak apa-apa gitu. Ya sudah, KPU itu mestinya dia lembaga negara, dia lembaga pemerintah, kan gitu. Di sini nggak ada bedanya negara sama pemerintah. Ya mau bagaimana lagi? Memang sudah salah dasarnya. Kan nggak boleh dong wasit sepak bola ternyata anak buahnya kapten kesebelasan. Ya Mas ya. Kalau wasit itu ya dia berkuasa atas kedua kapten kesebelasan, atas semua anggota kesebelasan. Nah di sini enggak ya. Nah kalau Indonesia ini ibaratnya sepak bola, kenduri cinta itu pemain sebelah mana? Pinggiran. Pinggiran sebelah mana? Bukan pemain Anda. Nonton aja nggak punya duit loh. Bukan pemain sama sekali Anda. Saya bukan pemain sama sekali. Jadi sudahlah, ini sudah semua parameter sudah tidak ada, ya. Tapi saya tetap mendengarkan seperti itu dalam konteks apa? Bahwa kita ini ada Indonesia atau tidak ada, kita adalah manusia yang harus terus-menerus meneguhkan nilai-nilai nurani yang tadi itu. Kan begitu. Nggak penting kok Indonesia ada atau tidak, NKRI ada atau tidak, NKRI itu negara ataukah perseroan terbatas segala macam. Kan itu semua menjadi tidak terlalu penting, karena yang dipelihara di kenduri cinta adalah kalau nanti ada apa-apa, Anda sudah bersaudara, Anda sudah cinta satu sama lain, Anda masih punya teman yang sungguh-sungguh sejati di antara Anda, gitu loh. Karena yang para penjilat sudah ngumpul. Langsung ngerti deh. Suku-suku Baduy udah ngumpul. Suku Baduy itu satu kelompok masyarakat di zaman Rasulullah yang kalau ada perang dia tidak ikut perang, tapi ngintip di balik bukit nunggu siapa yang menang. Kalau yang menang kelompok Demokrat, dia ikut Demokrat, kan gitu aja. Itu namanya pangeran-pangeran Baduy kan gitu. Tidak apa-apa. Saya sih pengennya milih SBY tapi kok ada Budiono ya gitu. Akhirnya ada saya Prabowo tapi kok ada Megawati. Gak apa-apa, anu aja, Wiranto lumayan jujur, tapi kok ada Yusuf Kala. Gitu. Bingung akhirnya aku. Bingung. Akhirnya ya, semua itu baik loh.